Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Hijratul Khaira dengan NIM 200420058 akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 Ekonomi Politik yang berjudul Ekonomi Politik Pembangunan dalam Teori Sosialis dan Teori Pilihan Publik. Dalam teori sosialis, ekonomi politik pembangunan menekankan peran negara dan kolektivitas dalam mengelola sumber daya ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Beberapa aspek penting dalam pemahaman ini meliputi yang pertama yaitu pengendalian negara. Dalam teori sosialis, negara dianggap sebagai pengelola utama sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan sosial, memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan mencapai kesejahteraan bersama. Yang kedua, pemilihan kolektif, yaitu teori sosialis menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi, baik dalam bentuk kepemilikan negara maupun kepemilikan bersama oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya, perencanaan pusat. Dalam ekonomi sosialis, perencanaan pusat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terpilih digunakan untuk mengarahkan investasi, alokasi sumber daya, dan produksi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Selanjutnya, prioritas kesejahteraan sosial. Teori sosialis menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama dengan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga negara. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam ekonomi sosialis, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial seringkali dihargai dan didorong. Di sisi lain, dalam teori pilihan publik, ekonomi politik pembangunan menekankan peran pasar dan keputusan publik yang diambil oleh aktor-aktor politik. Beberapa aspek penting dalam pemahaman ini meliputi yang pertama, rasionalitas individu. Teori pilihan publik mengasumsikan bahwa individu dan kelompok-kelompok masyarakat bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dalam mengambil keputusan ekonomi dan politik. Yang kedua, interaksi antara pasar dan negara. Dalam teori pilihan publik, interaksi antara pasar dan negara dipandang sebagai hasil dari preferensi dan kepentingan individu dan kelompok, serta proses politik yang kompleks. Yang ketiga, analisis kebijakan. Teori pilihan publik menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dibuat dan dilaksanakan oleh aktor-aktor politik, termasuk legislator, pejabat pemerintah, dan kelompok kepentingan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas kebijakan. Salah satu fokus utama teori pilihan publik adalah mencari tahu apakah kebijakan publik mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif, serta apakah mereka melayani kepentingan umum atau kepentingan khusus. Selanjutnya, analisis dampak dan konsekuensi. Teori pilihan publik membantu dalam memahami dampak dan konsekuensi kebijakan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat, termasuk distribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.